Sebelum Aye mulai ceritanya, Aye punya pantun nih dengan cakepnya ya. Makan malam di pasar Jumat dan jawab salam semoga makin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, tahu tidak? Jauh sebelum wilayah Kemayoran dipenuhi oleh gedung-gedung tinggi dari tempat pameran PRJ. Di sana ada tata rawa yang luas sekali. Dan di sanalah hidup seorang pemuda, badannya tegap, wajahnya tampan rupawan. Dan yang paling hebatnya lagi adalah ya, betul sekali, pukulan silatnya. Dan tendangannya setajam silet. Tapi dia tidak sombong. Nah, mari kita lihat bagaimana sih kisah seru sang macan Kemayoran. Tapi sayang seribu sayang, ketenangan di Kemayoran diusir oleh antek-antek penjajah Belanda. Namanya adalah Belihoen. Kepala kampung yang serakah dan tangan kanannya yang super duper menyebalkan. Namanya adalah Mandarbacan. Mandarbacan ini hobinya keliling kampung, memakai batu akik segede gaban di jarinya. Setiap hari kerjanya cuma satu, memeras rakyat kecil. Hei, bayar pajak. Kau tidak bayar, lu punya ayam gue sita. Hingga suatu hari, Mandarbacan yang hidung bang ini berani-beraninya menggoda kekasihnya Murtado saat berjalan di pasar. Neng gelis, mau abang temenin gak? Abang tidak bertebal nih. Mendengar kekasihnya diganggu, Murtado datang bagaikan angin topan. Hei Mandarbacan, berdiri lu, jaga lu punya tangan dan mulut. Mandarbacan tertawa meremehkan. Cihaha, rasa ini pukulan kodok buduk gue. Mandarbacan menyerang, tetapi Murtado dengan tenang mengelak. Set, plak, dua. Murtado melepaskan satu tendangan lurus tepat mengenai perut Mandarbacan hingga Mandar terkagum masuk ke dalam got. Pres, aduh. Kasihan, sudahlah kalah, badannya penuh lumpur, banyak minta ampun. Mandarbacan pulang sambil menangis dan melaporkan ke bosnya yaitu Belihoen. Belihoen yang mendengarnya sangat marah besar hingga ia menyewa rombongan perampokan kejam dan pimpinan Siwarsa untuk mengacaukan Kemayoran dan menghabisi Murtado. Rombongan Warsa ini terkenal sangat pelit dan aneh. Hingga suatu hari, Warsa dan pasukannya merampok sebuah rumah. Tapi bukannya mengambil emas, mereka salah ambil karung yang berisi kucing garong. Pas dibuka karungnya di markas, meow! Muka para perampok dicakar semua hingga babak belur. Perampok gagal fokus. Tapi Warsa dan pasukannya tidak tinggal diam. Mereka mulai menjarah rumah warga kecil. Melihat rakyat kecil menangis dan ketakutan, darah muda Murtado mendidih. Ini tidak bisa dibiarkan. Murtado menantang Warsa bertarung 1 lawan 1 di lapangan terbuka. Warsa membawa golok yang panjang dan mengkilap. Pertarungan pun dimulai. Warsa menembaskan goloknya ke Murtado. Hush, hush. Tapi Murtado sangat lincah bagaikan macan sejati. Begitu ada celah, wah! Murtado menepis tangan Warsa hingga goloknya terbang tanpa arah. Sepasang pukulan kombinasi Murtado mendarat ke dalamnya Warsa. Cuk, hingga Warsa jatuh tanpa ampun-ampunan. Belihoen yang melihatnya langsung gemetaran dan lututnya lemas di jeli. Akhirnya ikut menyerah. Sejak saat itu, seluruh rakyat Kemayoran bersorak gembira karena keberaniannya yang luar
biasa, seperti macan yang melindungi kawasannya. Akhirnya Murtado dianugerahi julukan Macan Kemayoran. Bahkan saking kagumnya, pemerintah Koloni Belanda menawari Murtado jabatan tinggi dan memberi uang yang banyak agar ia mau bekerja bersama mereka. Tapi apa ya jawabannya Murtado? Ia menolaknya dengan halus. Dia berkata, "Saya membela tanda karena saya bukan demi pangkat atau uang atau harta, tapi demi kedamaian sesama." Luar biasa bukan? Nah teman-teman sekalian, dari cerita petutur hari ini ada amanahnya dan pesan moralnya loh yang bermanfaat untuk kita semua. 1. Benar benar ketika kita melihat tidak keadilan atau teman lagi dibully, kita harus berani membela dan menolongnya. 2. Tetap rendah hati ketika kita punya kelebihan, kemampuan, atau kekuatan itu bukan untuk pamer atau menindas orang lain, melainkan melindungi orang-orang yang lemah. 3. Integritas dan kejujuran. Jangan mudah tergoda oleh iming-iming harta jika kita harus mengorbankan kejujuran dan harga diri kita. Sebelum saya pamit untuk diri, biar April anak Betawi, saya mau pantun dulu nih untuk menutup kalian semua. Dan cakepnya ya. Jalan-jalan ke Jakarta Barat. Jangan lupa membeli buah alpukat. Penutur saya mungkin singkat. Semoga memberi manfaat untuk semua umat. Yeay! Terima kasih atas perhatiannya yang luar biasa. Wassalamualaikum